sebuah lembah terpencil di Pulau Jawa, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Klampisan. Desa ini dikelilingi hamparan sawah hijau dan hutan bambu yang lebat, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan perkotaan. Warganya hidup sederhana, menjunjung tinggi adat istiadat dan kepercayaan leluhur yang telah diwariskan turun-temurun sejak dahulu kala. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah kisah kelam yang hingga kini masih dibicarakan dengan bisikan penuh rasa takut. Kisah ini bermula dari sebuah warung sederhana yang berdiri di pinggir jalan desa yang sepi. Warung itu dikenal dengan nama Warung Bu Ija, sebuah tempat yang menyimpan misteri jauh lebih dalam daripada sekadar tempat mengisi perut yang lapar. Konon, warung tersebut hanya muncul pada waktu-waktu tertentu, menghadirkan hidangan lezat bagi siapa saja yang singgah. Namun, di balik kelezatan itu, tersembunyi sebuah kutukan yang mengerikan. Bertahun-tahun silam, di lokasi yang sama, pernah terjadi sebuah tragedi kekerasan rumah tangga. Sepasang suami istri hidup dalam bayang-bayang kekerasan dan penderitaan, hingga berakhir dengan kematian yang tragis dan menyedihkan. Sejak peristiwa itu, warga desa mempercayai bahwa tempat tersebut dihuni oleh arwah penasaran yang terus mencari keadilan atas apa yang telah menimpa mereka. Banyak yang memilih menghindari area tersebut, terutama ketika malam mulai menjelang. Namun seperti kutukan yang tak bisa dihindari, warung tersebut kembali muncul dari ketiadaan, menarik siapa saja yang lengah dan penasaran untuk mendekatinya. Aroma masakan yang menggoda selalu berhasil memikat para pelintas jalan yang kelaparan dan tidak mengetahui sejarah kelamnya. Mereka yang datang tidak menyadari bahwa setiap suapan makanan yang mereka nikmati membawa mereka semakin dekat dengan misteri mengerikan yang tersembunyi. Kisah ini akan mengikuti perjalanan seorang pemuda sederhana yang tanpa sengaja terjebak dalam pusaran teror tersebut. Keingintahuannya yang besar serta kebiasaannya singgah di warung tersebut perlahan menyeretnya ke dalam rahasia kelam masa lalu. Ia akan dihadapkan pada kenyataan mengerikan serta arwah-arwah yang masih terjebak. Perjalanan ini bukan hanya tentang menghadapi teror semata, melainkan juga tentang pencarian keadilan bagi mereka yang telah tiada. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa setiap perbuatan pasti meninggalkan jejak dan setiap penderitaan membutuhkan penyelesaian yang layak. Melalui keberanian dan bantuan orang-orang di sekitarnya, sang pemuda akan berusaha mengungkap kebenaran yang telah lama tersembunyi di balik kelezatan hidangan warung tersebut. Bersiaplah untuk menyelami kisah mencekam ini yang dipenuhi ketegangan, misteri, dan pelajaran berharga tentang kehidupan. Sebuah cerita yang akan membawa kalian merasakan setiap detik ketakutan dan keberanian dalam menghadapi dunia yang tak kasat mata. Inilah kisah tentang Warung Bu Ija, sebuah legenda yang akan terus dikenang oleh setiap generasi yang mendengarnya. Di sebuah desa kecil bernama Desa Klampisan, terdapat sebuah warung makan sederhana yang selalu ramai dikunjungi warga. Warung itu milik seorang wanita parubaya bernama Bu Ija, yang terkenal ramah kepada siapa saja. Warungnya berdiri di pinggir jalan desa, dikelilingi pohon bambu yang rimbun, dan hanya buka mulai senja hingga tengah malam. Banyak orang heran mengapa Bu Ija memilih waktu itu untuk berjualan makanan. Seorang pemuda bernama Slamet Riyadi bekerja sebagai buruh proyek di kota. Setiap pulang kerja larut malam, ia selalu singgah di warung tersebut, sekadar mengisi perut yang lapar. Slamet menyukai masakan Bu Ija, terutama sayur lodeh dan sambal terasinya yang selalu terasa istimewa. Namun belakangan ini, ia mulai memperhatikan hal aneh dari warung langganannya itu. Setiap kali Slamet datang, warung selalu terlihat sepi. Padahal, jam menunjukkan waktu makan malam. Hanya ada 1-2 pelanggan duduk membisu di sudut warung dengan wajah tertunduk dalam diam. Bu Ija pun jarang berbicara banyak, hanya tersenyum tipis sambil menyodorkan piring nasi hangat. Slamet merasa ada yang berbeda, namun ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Suatu malam, sepulang lembur dari proyek, Slamet kembali melewati jalan desa yang sepi. Kabut tipis mulai turun perlahan,
menyelimuti jalanan yang gelap gulita. Ia melihat cahaya lampu warung Bu Ijah berpendar samar di kejauhan sana. Perutnya yang lapar membuat langkahnya semakin cepat menuju warung sederhana itu. Sesampainya di sana, suasana terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada satupun pelanggan lain. Hanya Bu Ijah yang duduk sendirian. Wanita itu tampak sedang menunggu sesuatu. Matanya menatap kosong ke arah jalan. Ketika melihat Slamet datang, ia langsung tersenyum lebar. Sebuah senyuman yang terasa aneh dan janggal. Slamet duduk di bangku kayu reyot, memesan menu seperti biasanya. Bu Ijah bergegas ke dapur kecilnya, menyiapkan makanan dengan gerakan cepat. Sambil menunggu, Slamet memandangi sekeliling warung dan menyadari sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ada bau tidak sedap tercium samar, bercampur dengan aroma masakan yang menggoda. Ia mencoba mengabaikan kejanggalan tersebut, menganggapnya hanya perasaannya saja. Tidak lama kemudian, Bu Ijah datang membawa nampan berisi nasi hangat dan lauk pauk. Namun ketika piring itu diletakkan, Slamet melihat sekilas tangan wanita itu. Kulitnya terlihat pucat dan dingin, seperti tangan seseorang yang telah lama meninggal. Slamet berusaha menepis pikiran buruknya, lalu mulai menyantap makanan di hadapannya. Rasanya tetap lezat seperti biasa, membuatnya sedikit melupakan kejanggalan tadi. Namun tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki dari arah belakang warung yang gelap. Ketika menoleh, tidak ada seorang pun terlihat, hanya kegelapan pekat yang menyambutnya. Bu Ijah yang melihat wajah cemas Slamet hanya berkata bahwa itu angin malam. Slamet mencoba percaya perkataan tersebut, meski hatinya tetap merasa tidak tenang. Ia mempercepat makannya, ingin segera pulang ke rumah. Namun saat hendak membayar, Bu Ijah menatapnya dengan tatapan aneh, seolah menyimpan sebuah rahasia kelam. Malam itu, Slamet pulang dengan langkah tergesa. Perasaannya dipenuhi rasa cemas yang aneh. Ia tidak menyadari bahwa kejadian malam itu hanyalah awal dari teror sesungguhnya yang akan menghampiri hidupnya kelak. Sejak malam kejadian aneh itu, Slamet Riyadi mulai merasa gelisah. Setiap kali memikirkan warung Bu Ijah, namun rasa lapar dan kebiasaan lama selalu membawanya kembali ke sana. Ia mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa semua itu hanya kebetulan belaka. Pikiran logisnya menolak percaya hal mistis, meski hatinya terus dibayangi kecemasan. Beberapa hari kemudian, Slamet bertemu dengan Kang Parjo, seorang tukang ojek yang sudah lama tinggal di desa. Mereka berbincang santai di pos ronda sambil menikmati kopi hitam kental. Slamet pun mulai bercerita tentang keanehan warung Bu Ijah yang selama ini mengganggu pikirannya. Kang Parjo terdiam sejenak mendengar cerita itu. Wajahnya berubah serius dan waspada. Kang Parjo kemudian menceritakan sesuatu yang mengejutkan tentang asal-usul warung tersebut. Ternyata dahulu, di lokasi warung berdiri, pernah terjadi sebuah tragedi kelam. Seorang wanita bernama Ijah hidup bersama suaminya bernama Karto. Mereka menjalankan usaha warung makan kecil yang cukup dikenal warga sekitar. Suatu malam bertahun-tahun silam, terjadi pertengkaran hebat antara keduanya. Karto yang dikenal pemabuk dan kasar memukuli istrinya hingga tak berdaya. Dalam kemarahan yang tak terkendali, Karto bahkan tega menghabisi nyawa Ijah. Jasad wanita malang itu kemudian dikubur secara diam-diam di belakang warung. Warga desa saat itu tidak mengetahui kejadian sebenarnya karena Karto berpura-pura istrinya pergi merantau. Namun tak lama setelah peristiwa itu, Karto sendiri ditemukan tewas mengenaskan. Tubuhnya kaku dengan wajah penuh ketakutan, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Sejak saat itu, warung tersebut sempat ditutup bertahun-tahun lamanya. Slamet mendengarkan cerita itu dengan seksama. Tubuhnya mulai merinding ketakutan. Ia bertanya kepada Kang Parjo, mengapa warung itu bisa buka kembali? Kang Parjo hanya menggelengkan kepala pelan, mengaku tidak mengetahui secara pasti. Yang ia tahu, warung itu tiba-tiba muncul lagi beberapa bulan terakhir tanpa penjelasan jelas. Mendengar penjelasan tersebut, Slamet semakin merasa tidak nyaman. Ia mulai mengaitkan wajah pucat Bu Ijah dengan cerita tragis
yang baru saja didengarnya. Jangan-jangan wanita yang selama ini melayaninya bukanlah manusia biasa seperti dirinya. Pikiran itu membuat bulu kuduknya berdiri seketika. Malam harinya, Slamet mencoba menghindari warung tersebut. Meski perutnya terasa lapar sekali, ia memilih makan di warung lain yang berada di ujung desa berbeda. Namun, entah mengapa, kakinya seperti tertarik menuju arah warung Bu Ijah tanpa disadari. Ia berusaha melawan dorongan aneh itu, namun tubuhnya seolah bergerak sendiri. Sesampainya di depan warung, Slamet melihat Bu Ijah berdiri di ambang pintu sambil menatap tajam ke arahnya. Tatapan itu membuat jantungnya berdegup kencang, seolah wanita itu mengetahui semua pikirannya. Slamet mencoba berbalik dan pergi, namun kakinya terasa berat melangkah. Suara lembut Bu Ijah memanggil namanya membuat tubuhnya membeku seketika di tempat. Dengan langkah gemetar, Slamet akhirnya mendekat ke warung. Ia duduk di bangku yang sama seperti biasanya, mencoba bersikap tenang meski hatinya berdebar hebat. Bu Ijah tersenyum aneh sambil menyiapkan makanan. Matanya sesekali melirik tajam ke arah Slamet. Malam itu terasa jauh lebih mencekam dibandingkan malam-malam sebelumnya yang pernah dilaluinya. Slamet mulai menyadari bahwa dirinya telah terjebak dalam sebuah misteri kelam yang menyeramkan. Namun ia tidak tahu bahwa keputusannya untuk kembali malam itu akan membawanya pada rangkaian teror yang jauh lebih mengerikan lagi. Malam itu, Slamet Riyadi duduk kaku di bangku kayu, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu. Bu Ijah sibuk di dapur kecilnya, sesekali melirik tajam ke arah tamunya. Suasana warung terasa berbeda dari biasanya, dingin dan mencekam meski tanpa hembusan angin. Slamet mulai menyesali keputusannya untuk kembali ke tempat ini malam ini. Tak lama kemudian, Bu Ijah membawa semangkuk sup hangat, meletakkannya perlahan di hadapan Slamet. Wanita itu berbicara dengan suara pelan dan aneh, menyuruh Slamet segera menikmati makanannya. Slamet mengangguk canggung. Meski selera makannya sudah hilang sepenuhnya, ia hanya ingin cepat menyelesaikan urusan dan segera pergi dari tempat itu. Sambil menyantap makanan dengan terpaksa, Slamet mencuri pandang ke sekeliling warung. Matanya tertuju pada sebuah pintu kecil di bagian belakang dapur yang tertutup rapat. Pintu itu tampak berbeda dari bangunan warung lainnya, seperti sengaja disembunyikan dari pandangan orang. Rasa penasaran mulai muncul dalam benaknya, meski ketakutan masih mendominasi perasaannya. Bu Ijah yang menyadari arah pandangan Slamet tiba-tiba menghampirinya dengan wajah tegang. Ia memperingatkan Slamet agar tidak sekali-kali mendekati, apalagi membuka pintu tersebut. Slamet terkejut mendengar peringatan mendadak itu, namun berusaha bersikap tenang di hadapan wanita tersebut. Ia hanya mengangguk pelan sambil melanjutkan makan malamnya yang tersisa. Namun, sejak peringatan itu, rasa penasaran Slamet justru semakin besar. Ia bertekad mencari tahu apa sebenarnya yang tersembunyi di balik pintu itu. Pikirannya melayang pada cerita Kang Parjo tentang jasad Ijah yang dahulu dikuburkan diam-diam. Jangan-jangan pintu tersebut berhubungan langsung dengan tragedi masa lalu itu. Selesai makan, Slamet berpamitan dengan sopan kepada Bu Ijah. Namun alih-alih pulang ke rumahnya, ia bersembunyi di balik rimbunan pohon bambu. Ia menunggu dengan sabar hingga warung tersebut benar-benar sepi pengunjung. Rencananya, ia ingin kembali diam-diam untuk menyelidiki pintu misterius tersebut. Setelah menunggu cukup lama, Slamet melihat Bu Ijah mematikan lampu warung. Wanita itu masuk ke dalam melalui pintu belakang, meninggalkan bagian depan warung dalam kegelapan. Dengan hati berdebar kencang, Slamet mengendap-endap mendekati warung. Ia berharap bisa menemukan celah untuk mengintip apa yang terjadi di dalam. Slamet mengendap melalui samping bangunan warung menuju arah dapur yang tadi ia lihat. Melalui celah dinding bambu yang renggang, ia mencoba mengintip suasana di dalamnya. Namun pemandangan yang dilihatnya membuat tubuhnya membeku seketika. Bu Ijah tampak berbicara sendirian menghadap pintu kecil yang tadi dilarang untuk didekati. Suara wanita itu terdengar lirih, namun menyeramkan, seolah sedang berbicara dengan seseorang di baliknya. Slamet tidak bisa mendengar jelas kata-katanya, namun nada suaranya
membuat bulu kuduknya merinding. Tiba-tiba, terdengar suara lain menyahut dari dalam pintu. Suara yang jelas bukan berasal dari manusia hidup. Slamet menahan napas ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat di tempat persembunyiannya. Dalam kegelapan malam yang mencekam, Slamet menyaksikan pintu itu perlahan terbuka sendiri. Cahaya kebiruan samar terpancar dari dalamnya, menerangi sosok yang berdiri di ambang pintu. Sosok itu memiliki wajah pucat mengerikan, mirip dengan rupa Bu Ijah, namun jauh lebih menyeramkan. Slamet menyadari bahwa ada dua sosok serupa di warung itu. Ketakutan yang luar biasa membuat Slamet kehilangan keseimbangan. Tanpa sengaja menginjak ranting kering di bawahnya. Suara ranting patah itu memecah keheningan malam, membuat kedua sosok di dalam warung menoleh serentak. Slamet menyadari dirinya telah ketahuan dan harus segera melarikan diri secepatnya. Namun kakinya terasa lemas, seolah tidak sanggup lagi untuk berlari menjauh. Slamet Riyadi berdiri membeku di balik rimbunan bambu. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin ketakutan. Kedua sosok di dalam warung itu kini menatap tajam ke arahnya, seolah mampu menembus kegelapan malam. Ia berusaha memaksa kakinya untuk bergerak, namun rasa takut membuat tubuhnya kaku sepenuhnya. Dalam hitungan detik, ia harus mengambil keputusan penting untuk keselamatannya. Dengan tenaga yang tersisa, Slamet akhirnya berhasil menggerakkan kakinya. Ia berlari sekuat tenaga, menembus kegelapan jalan desa, tanpa berani menoleh ke belakang sedikit pun. Suara langkah kaki cepat terdengar mengejar di belakangnya, membuat jantungnya semakin berdebar kencang. Napasnya tersengal-sengal, namun ia terus berlari tanpa henti. Jalanan desa yang biasanya familiar kini terasa asing dan mencekam baginya. Kabut tebal tiba-tiba turun, menyelimuti sekelilingnya, membatasi jarak pandangnya hanya beberapa langkah saja. Slamet mulai kehilangan arah, tidak yakin apakah ia berlari menuju rumahnya. Rasa panik semakin menguasai pikirannya yang sudah kalut. Di tengah pelariannya, Slamet mendengar suara samar memanggil namanya. Suara yang sangat mirip dengan Bu Ijah. Suara itu terdengar dari berbagai arah, sekaligus seolah mengelilingi dirinya dari segala penjuru. Ia mempercepat larinya, berusaha mengabaikan suara-suara mengerikan tersebut. Namun semakin cepat ia berlari, suara itu justru terdengar semakin dekat. Tiba-tiba, Slamet tersandung akar pohon yang menonjol. Tubuhnya terjatuh keras ke tanah becek. Rasa sakit menjalar di lututnya, namun ketakutan membuatnya segera bangkit kembali. Saat berusaha berdiri, ia melihat sosok pucat berdiri tak jauh di depannya. Sosok itu adalah salah satu wanita yang tadi dilihatnya di dalam warung. Wajah sosok itu sangat pucat, dengan mata cekung menghitam. Bibirnya bergerak seperti menggumamkan sesuatu tanpa suara jelas. Slamet mundur perlahan, dengan tubuh gemetar hebat, tidak berani mengalihkan pandangannya dari sosok tersebut. Sosok itu melangkah maju dengan gerakan yang tidak wajar, seolah kakinya tidak menyentuh permukaan tanah. Slamet merasa dirinya akan segera celaka malam itu. Dalam keputusasaan, Slamet teringat pesan orang tuanya dahulu tentang cara menghadapi gangguan makhluk halus. Ia segera mengucapkan doa dalam hati dengan penuh keyakinan. Meski tubuhnya masih diliputi rasa takut luar biasa, sosok pucat itu tampak sedikit ragu melangkah, seolah terhalang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Slamet memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali berlari. Ia berlari menembus kabut tebal tanpa arah jelas, hanya mengandalkan insting untuk terus bergerak menjauh. Setelah beberapa saat berlari tanpa henti, akhirnya ia melihat cahaya lampu dari kejauhan. Cahaya itu berasal dari pos ronda tempat Kang Parjo biasa berjaga. Dengan sisa tenaga terakhir, Slamet berlari sekuat mungkin menuju cahaya tersebut. Sesampainya di pos ronda, Slamet langsung ambruk kelelahan di hadapan Kang Parjo. Tubuhnya penuh keringat dan lumpur. Napasnya masih tersengal tidak beraturan. Kang Parjo yang terkejut segera membantu Slamet duduk, menanyakan apa yang telah terjadi padanya. Namun Slamet hanya bisa menangis dan gemetar ketakutan, belum mampu menceritakan kejadian mengerikan yang baru dialaminya. Setelah beberapa saat menenangkan diri, Slamet akhirnya menceritakan semua kejadian, mulai dari pintu misterius
hingga sosok pucat yang mengejarnya. Kang Parjo mendengarkan dengan wajah pucat dan serius. Sesekali menoleh khawatir ke arah kegelapan jalan desa. Ia menyadari bahwa apa yang ditakutkannya selama ini akhirnya benar-benar terjadi kembali. Malam itu, mereka berdua memutuskan untuk mencari bantuan dari seseorang yang dianggap mampu mengatasi masalah ini. Pagi harinya, Slamet Riyadi dan Kang Parjo bergegas menemui seorang sesepuh desa bernama Mbah Wongso. Pria tua itu dikenal memiliki ilmu kebatinan tinggi dan sering dimintai bantuan warga menghadapi gangguan gaib. Rumahnya sederhana, terletak di pinggir hutan, dikelilingi pepohonan besar yang rindang. Mereka berharap Mbah Wongso bisa menjelaskan kejadian mengerikan semalam. Mbah Wongso menyambut kedatangan mereka dengan tenang, seolah sudah mengetahui maksud kedatangan keduanya. Setelah dipersilakan duduk, Slamet menceritakan seluruh kejadian dengan detail, mulai dari keanehan warung hingga sosok pucat yang mengejarnya semalam. Mbah Wongso mendengarkan dengan seksama sambil memejamkan mata, sesekali mengangguk pelan, seperti memahami sesuatu yang tersembunyi. Setelah cerita selesai, Mbah Wongso menghela napas panjang dan berat. Ia menjelaskan bahwa arwah Ijah selama ini penasaran karena kematiannya yang tragis belum mendapatkan keadilan sepenuhnya. Roh tersebut terikat pada tempat kematiannya, terus mengulang rutinitas semasa hidupnya dahulu. Namun, yang lebih mengkhawatirkan, ada satu sosok lagi yang ikut bergentayangan bersamanya. Mbah Wongso menjelaskan bahwa sosok kedua tersebut kemungkinan besar adalah arwah Karto sang suami. Meski telah tewas mengenaskan bertahun-tahun silam, rohnya tidak tenang dan terus menghantui istrinya. Keduanya terjebak dalam siklus dendam yang berulang, menjebak siapapun yang berani mendekati warung tersebut. Setiap korban yang datang akan menjadi pelampiasan amarah mereka berdua. Mendengar penjelasan itu, Slamet merasa semakin ketakutan dan bersalah. Ia bertanya kepada Mbah Wongso, apakah dirinya sudah menjadi target selanjutnya. Mbah Wongso terdiam sejenak sambil menatap tajam wajah Slamet, kemudian mengangguk pelan dengan raut prihatin. Kehadiran Slamet yang mengetahui rahasia pintu tersebut membuat kedua arwah itu kini mengincarnya secara khusus. Kang Parjo yang mendengar hal itu langsung panik, meminta Mbah Wongso segera membantu menyelamatkan sahabatnya. Mbah Wongso pun bangkit dan masuk ke dalam rumah. Mengambil beberapa benda pusaka miliknya, ia kembali membawa segenggam garam kasar dan sebilah keris kecil yang konon telah diwariskan turun-temurun keluarganya. Benda-benda itu dipercaya mampu menangkal gangguan makhluk halus. Sebelum memberikan benda tersebut, Mbah Wongso memperingatkan sesuatu yang penting. Ia mengatakan bahwa benda pusaka itu hanya mampu melindungi sementara waktu, bukan menyelesaikan akar permasalahan yang sesungguhnya. Untuk benar-benar mengakhiri teror tersebut, arwah Ijah harus dibantu menemukan keadilan, sementara arwah Karto harus dikembalikan ke alamnya dengan cara khusus. Ini bukanlah perkara mudah dan penuh risiko besar. Slamet menerima garam dan keris tersebut dengan tangan gemetar, menyadari bahwa bahaya sesungguhnya belum benar-benar berakhir. Mbah Wongso menjelaskan cara menggunakan benda tersebut, serta mantra sederhana yang harus diucapkan saat terdesak. Ia juga menyarankan agar Slamet tidak lagi mendekati warung tersebut sampai persoalan ini benar-benar terselesaikan dengan tuntas. Namun, di luar dugaan, Mbah Wongso menyampaikan sesuatu yang mengejutkan keduanya. Ia mengatakan bahwa untuk menuntaskan permasalahan ini sepenuhnya, seseorang harus kembali ke warung tersebut dan menemukan jasad Ijah yang masih terkubur di sana. Tanpa penguburan yang layak, arwah tersebut tidak akan pernah bisa tenang. Slamet menyadari bahwa dirinya mungkin harus kembali menghadapi tempat mengerikan itu demi mengakhiri teror yang telah dimulainya. Setelah mendengar penjelasan Mbah Wongso, Slamet Riyadi terdiam lama merenungkan pilihannya. Ia menyadari bahwa dirinya harus kembali menghadapi warung mengerikan itu, meski hatinya dipenuhi ketakutan luar biasa. Kang Parjo yang melihat kebimbangan sahabatnya menawarkan diri untuk ikut serta membantunya. Mbah Wongso pun menyetujui, namun mengingatkan bahwa perjalanan ini penuh bahaya besar. Mereka bertiga sepakat melakukan penyelidikan pada siang hari. Ketika kekuatan arwah
biasanya lebih lemah. Mbak Wongso membekali mereka dengan beberapa jimat pelindung, serta segenggam garam kasar tambahan untuk berjaga-jaga. Sebelum berangkat, ia juga membacakan mantra perlindungan sambil memercikan air kembang ke tubuh keduanya. Slamet dan Kang Parjo merasa sedikit lebih tenang, meski kecemasan masih menyelimuti pikiran mereka. Siang itu, ketiganya berjalan menyusuri jalan desa menuju warung. Suasana terlihat normal seperti biasanya, dengan warga yang beraktivitas seperti hari-hari lain. Namun semakin mendekati warung Bu Ija, udara terasa berubah menjadi dingin dan berat. Slamet merasakan firasat buruk yang semakin kuat, seiring langkah mereka yang semakin mendekat. Sesampainya di warung, bangunan itu terlihat sepi dan tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan seperti biasanya, hanya kesunyian mencekam yang menyambut kedatangan mereka. Mbah Wongso memimpin langkah menuju bagian belakang warung, tempat pintu misterius yang diceritakan Slamet berada. Ia mengamati sekeliling dengan seksama, mencari petunjuk mengenai lokasi jasad yang terkubur. Menggunakan kemampuan kebatinannya, Mbah Wongso mulai merasakan energi negatif yang kuat berasal dari sebidang tanah di sudut belakang warung. Tanah tersebut tampak sedikit berbeda dari sekitarnya, dengan rumput yang tumbuh tidak merata dan aneh. Ia meyakini bahwa di bawah tanah itulah jasad Ijah telah dikuburkan bertahun-tahun lamanya. Ketiganya pun mulai menggali tanah tersebut dengan hati-hati. Proses penggalian berlangsung tegang dan mencekam. Setiap suara sekecil apapun membuat mereka waspada. Kang Parjo sesekali menoleh gelisah ke arah pintu warung, khawatir sosok mengerikan itu akan muncul tiba-tiba. Slamet terus menggali dengan tangan gemetar, meski keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Mereka bertiga menyadari waktu yang mereka miliki sangatlah terbatas. Setelah beberapa saat menggali cukup dalam, cangkul yang digunakan Slamet menyentuh sesuatu yang keras. Mereka bertiga saling bertukar pandang cemas, menyadari bahwa mereka telah menemukan sesuatu penting. Dengan hati-hati, mereka melanjutkan penggalian secara perlahan, hingga akhirnya terlihat sebagian kain lusuh yang membungkus sesuatu. Firasat mereka mengenai keberadaan jasad tersebut ternyata benar adanya. Namun tiba-tiba, langit yang tadinya cerah berubah gelap. Mendadak, angin kencang berhembus tanpa peringatan, menerbangkan debu dan dedaunan kering di sekitar mereka. Mbah Wongso segera menyadari bahwa kehadiran mereka telah diketahui oleh kekuatan yang selama ini menjaga tempat tersebut. Ia memerintahkan Slamet dan Kang Parjo untuk tetap tenang sambil mempercepat proses penggalian yang tersisa. Dari dalam warung yang tadinya sepi, terdengar suara pintu terbuka dengan sendirinya. Ketiganya menoleh serentak dengan wajah pucat ketakutan, menyaksikan dua sosok samar mulai muncul dari dalam bangunan. Sosok tersebut adalah Bu Ijah dan pria yang diyakini sebagai Karto. Keduanya kini menatap tajam ke arah penggalian mereka. Mbah Wongso menyadari konfrontasi yang ditakutkannya akhirnya tidak dapat dihindari lagi. Kedua sosok itu melangkah perlahan mendekati mereka. Tubuhnya tampak transparan, namun terasa sangat nyata. Wajah Bu Ijah kini terlihat berbeda, penuh amarah dan kesedihan mendalam yang bercampur jadi satu. Di sampingnya, sosok Karto berdiri dengan tatapan penuh kemarahan, seolah tidak rela kuburan istrinya diganggu. Mbah Wongso segera mengambil posisi, melindungi Slamet dan Kang Parjo di belakangnya. Dengan suara lantang, Mbah Wongso mulai membacakan mantra perlindungan sambil menaburkan garam kasar ke sekeliling mereka bertiga. Angin kencang semakin menggila, membuat dedaunan dan ranting berterbangan liar di udara. Sosok Karto tiba-tiba melesat cepat ke arah mereka dengan wajah menyeramkan penuh kebencian. Mbah Wongso segera mengacungkan keris kecilnya, menghalangi pergerakan sosok tersebut. Dengan sekuat tenaga, terjadi pergulatan tak kasat mata antara Mbah Wongso dan arwah Karto, membuat tubuh pria tua itu terdorong beberapa langkah ke belakang. Slamet dan Kang Parjo yang ketakutan berusaha membantu, namun Mbah Wongso segera memerintahkan mereka melanjutkan penggalian. Ia mengatakan bahwa satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah dengan segera mengangkat jasad Ijah dari kuburannya. Slamet pun kembali menggali dengan panik dan tergesa-gesa. Sementara itu, sosok Bu Ijah
tampak berbeda dari suaminya. Wajahnya justru menunjukkan kesedihan yang mendalam. Ia melangkah, mendekati Slamet yang sedang menggali, namun tidak menunjukkan niat menyerang seperti Karto. Slamet yang menyadari hal tersebut memberanikan diri berbicara pelan kepada sosok itu. Ia menjelaskan bahwa mereka datang untuk membantu agar arwahnya bisa beristirahat dengan tenang. Mendengar penjelasan itu, sosok Bu Ijah tampak sedikit tenang meski masih bersedih. Ia menunjuk ke arah tanah yang sedang digali, seolah memberi petunjuk lokasi pasti jasadnya berada. Slamet mengikuti arahan tersebut dan mempercepat penggaliannya, hingga akhirnya kain lusuh yang membungkus jasad terlihat jelas. Kang Parjo membantu mengangkat bungkusan tersebut dengan hati-hati dan penuh rasa hormat. Namun kemarahan Karto justru semakin menjadi-jadi melihat jasad istrinya akhirnya ditemukan kembali. Ia melepaskan diri dari cengkraman Mbah Wongso, lalu melesat cepat ke arah Slamet dengan penuh amarah. Mbah Wongso yang kelelahan berusaha mengejar, namun jaraknya terlalu jauh untuk mencegah serangan tersebut. Slamet yang menyadari bahaya segera teringat pesan mengenai garam dan mantra perlindungan. Dengan tangan gemetar, Slamet segera menaburkan garam kasar ke arah sosok Karto yang mendekat. Garam tersebut membuat sosok itu berteriak kesakitan. Tubuhnya seolah terbakar oleh butiran putih tersebut. Karto terhempas mundur beberapa langkah, memberikan waktu bagi mereka untuk menyelesaikan penggalian. Namun amarahnya belum sepenuhnya padam. Matanya masih menyala penuh dendam. Mbah Wongso yang melihat kesempatan itu segera mendekat sambil membacakan mantra dengan suara lebih keras. Ia mengarahkan keris pusakanya tepat ke arah sosok Karto, mencoba menahan pergerakannya agar tidak mendekati mereka lagi. Sosok itu meronta hebat, seolah tidak rela dikalahkan begitu saja. Pertarungan antara dunia nyata dan alam gaib itu semakin memuncak dengan tegang. Sementara pertarungan berlangsung sengit, sosok Bu Ijah justru mendekati jasadnya sendiri. Dengan tatapan haru, ia berbisik pelan kepada Slamet, memintanya segera membawa jasad tersebut keluar dari area warung. Slamet dan Kang Parjo segera mengangkat bungkusan kain itu bersama-sama, bersiap membawanya menjauh dari lokasi mengerikan tersebut. Namun mereka menyadari bahaya sesungguhnya baru saja akan dimulai malam itu. Slamet dan Kang Parjo berlari membawa jasad tersebut menjauh dari area warung yang semakin mencekam. Di belakang mereka, pertarungan antara Mbah Wongso dan arwah Karto masih berlangsung sengit. Angin kencang berputar liar, membentuk pusaran di sekeliling warung, seolah alam pun ikut bergejolak menyaksikan peristiwa tersebut. Mbah Wongso menyadari waktunya semakin menipis untuk menuntaskan semua ini. Dengan sisa tenaga yang ada, Mbah Wongso menancapkan kerisnya ke tanah tepat di depan sosok Karto. Cahaya terang tiba-tiba memancar dari keris tersebut, membuat sosok Karto berteriak kesakitan dan meronta hebat. Mbah Wongso membacakan mantra pamungkas dengan suara lantang, memohon kepada kekuatan yang lebih tinggi untuk menenangkan arwah tersebut. Perlahan tubuh Karto mulai memudar, terurai menjadi kabut tipis yang menghilang. Sementara itu, Slamet dan Kang Parjo telah membawa jasad Ijah ke tanah lapang yang berada di luar area warung. Sosok Bu Ijah mengikuti mereka dengan langkah pelan. Wajahnya kini tampak jauh lebih tenang. Ia berdiri di samping jasadnya sendiri, menatap Slamet dengan tatapan penuh terima kasih. Perlahan cahaya lembut mulai menyelimuti tubuh transparannya, tanda bahwa kedamaian mulai menghampirinya. Mbah Wongso yang telah menyelesaikan pertarungannya segera bergabung dengan Slamet dan Kang Parjo di tanah lapang. Ia melihat jasad Ijah yang terbungkus kain lusuh, lalu memerintahkan mereka segera menguburkannya secara layak. Ketiganya bekerja sama menggali liang baru di tempat yang jauh lebih tenang dan terhormat. Sosok Bu Ijah mengawasi proses tersebut dengan mata berkaca-kaca. Setelah jasad tersebut dikuburkan dengan penuh penghormatan, Mbah Wongso membacakan doa-doa terakhir, memohon ketenangan bagi arwah yang telah lama menderita. Sosok Bu Ijah perlahan mendekat ke arah kuburan barunya. Tubuhnya semakin memudar
Seiring waktu berjalan, sebelum benar-benar menghilang, ia sempat menatap Slamet sekali lagi, seolah mengucapkan terima kasih. Tanpa suara, cahaya keemasan kemudian menyelimuti seluruh area tersebut. Sebelum akhirnya sosok Bu Ija menghilang sepenuhnya dari pandangan, angin kencang yang tadi menggila perlahan mereda, digantikan suasana tenang yang menyelimuti tanah lapang tersebut. Slamet, Kang Parjo, dan Bah Wongso berdiri terdiam sejenak, merasakan kelegaan luar biasa setelah semua yang mereka lalui. Malam itu, teror yang selama ini menghantui desa akhirnya benar-benar berakhir. Keesokan harinya, warga desa dikejutkan dengan kabar bahwa warung Bu Ija telah lenyap tanpa jejak, seolah tidak pernah ada sebelumnya. Hanya tersisa lahan kosong ditumbuhi rumput liar, tanpa bekas bangunan sama sekali di sana. Kang Parjo menceritakan kembali kejadian semalam kepada warga lainnya, meski banyak yang masih sulit mempercayainya sepenuhnya. Namun bagi Slamet, pengalaman itu akan selalu terpatri jelas dalam ingatannya. Slamet Riyadi memutuskan untuk tidak lagi bekerja lembur hingga larut malam, memilih rute perjalanan yang berbeda dari sebelumnya. Ia sering mengunjungi Mbah Wongso, sekadar berbincang dan belajar lebih banyak tentang dunia gaib yang pernah dialaminya secara langsung. Kejadian di warung Bu Ija mengajarkannya sebuah pelajaran berharga, bahwa setiap tempat menyimpan kisah dan misteri tersendiri. Desa Kelampisan kembali tenang seperti sedia kala. Namun, cerita tentang warung angker itu akan terus dikenang sebagai peringatan bagi generasi mendatang untuk selalu berhati-hati. Beberapa bulan berlalu sejak peristiwa mengerikan itu terjadi. Kehidupan di desa Kelampisan perlahan kembali seperti sedia kala. Slamet Riyadi kini menjalani hari-harinya dengan lebih tenang. Meski bayangan kejadian malam itu tak pernah benar-benar hilang, ia mulai bekerja di tempat baru yang lebih dekat, sehingga tidak perlu lagi pulang larut malam. Kehidupannya perlahan membaik, jauh dari bayang-bayang teror masa lalu. Kang Parjo tetap menjalani profesinya sebagai tukang ojek. Namun kini, ia lebih waspada terhadap tempat-tempat yang menyimpan cerita kelam di desanya. Ia sering berbagi cerita kepada penumpangnya tentang pentingnya menghormati tempat-tempat yang dianggap keramat. Banyak warga mulai lebih berhati-hati, terutama ketika melintasi area bekas warung Bu Ija. Lahan kosong itu kini ditumbuhi rerumputan lebat, seolah alam berusaha menutupi jejak masa lalu. Mbah Wongso semakin dihormati oleh warga desa. Setelah keberaniannya menyelesaikan masalah gaib tersebut, banyak orang mulai berdatangan meminta nasihat mengenai berbagai gangguan tak kasat mata yang mereka alami. Namun, pria tua itu selalu berpesan agar warga tidak sembarangan mendekati tempat-tempat mencurigakan. Ia mengingatkan bahwa dunia gaib dan manusia sebaiknya tetap dijaga jaraknya demi keseimbangan bersama. Suatu sore, Slamet menyempatkan diri mengunjungi makam baru Bu Ija yang terletak di pemakaman umum desa. Ia membawa setangkai bunga sederhana sebagai tanda penghormatan terakhir untuk arwah yang telah tenang. Sambil berdiri di depan nisan sederhana itu, Slamet teringat kembali seluruh kejadian mengerikan yang pernah dialaminya. Namun kini, perasaan takut itu telah berganti menjadi rasa syukur mendalam. Ia menyadari bahwa perjalanan mengerikan tersebut mengajarkannya banyak hal tentang kehidupan dan kematian, bahwa setiap dendam dan luka yang tidak terselesaikan akan terus menghantui hingga menemukan jalan keluarnya. Slamet berdoa dalam hati, berharap arwah Ijah kini benar-benar beristirahat dengan tenang. Angin sore yang berhembus lembut seolah menjadi jawaban atas doa-doa yang dipanjatkannya. Warga desa yang lain juga mulai menceritakan kisah warung Bu Ijah kepada anak cucu mereka sebagai bahan pelajaran berharga. Kisah tersebut menjadi legenda lokal yang terus dikenang, mengingatkan setiap orang untuk selalu berhati-hati dan menghormati sesama. Banyak yang percaya bahwa kejadian tersebut adalah bukti nyata tentang pentingnya keadilan bagi setiap jiwa yang telah tiada. Desa Kelampisan kembali damai, tanpa gangguan gaib, berarti seolah keseimbangan antara dunia nyata
dan alam gaib telah kembali terjaga dengan baik. Slamet Riyadi tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana, selalu menghargai setiap tempat dan cerita yang menyertainya. Ia sering berpesan kepada teman-temannya untuk tidak meremehkan hal-hal yang tampak sederhana, sebab di balik kesederhanaan terkadang tersimpan misteri yang jauh lebih besar. Malam-malam di desa Kelampisan kini terasa lebih tenang, tanpa lagi cahaya lampu warung misterius yang menyala sendiri. Namun, bagi yang pernah mengalami dan mendengar kisahnya, nama warung Bu Ijah akan selalu diingat sebagai pengingat bahwa dunia ini menyimpan banyak rahasia yang terkadang lebih baik tidak diketahui secara mendalam. Kisah ini akhirnya menjadi warisan turun-temurun, sebuah pelajaran berharga tentang keberanian, keadilan, dan pentingnya menghormati mereka yang telah tiada. Bertahun-tahun kemudian, desa Kelampisan telah berkembang jauh lebih maju, dengan jalanan beraspal dan rumah-rumah yang semakin banyak berdiri. Namun, lahan bekas warung Bu Ijah tetap dibiarkan kosong. Tidak ada satupun warga berani membangun sesuatu di sana. Tempat itu kini dipagari sederhana dengan bambu dan sering ditaburi bunga oleh warga yang lewat. Kisah tentang warung angker itu tetap hidup, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Slamet Riyadi kini telah berkeluarga dan memiliki anak-anak yang selalu ia ajarkan untuk menghormati leluhur dan sesama. Setiap malam, sebelum tidur, ia sering menceritakan kisah warung Bu Ijah, bukan untuk menakuti, melainkan sebagai pelajaran hidup berharga. Anak-anaknya selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, membayangkan betapa mengerikan pengalaman ayah mereka dahulu. Kisah itu menjadi pengingat bahwa keberanian dan kebaikan selalu membawa jalan keluar terbaik. Kang Parjo yang kini telah menua masih sering duduk di pos ronda pada malam hari. Ia menjadi salah satu tetua desa yang dihormati, sering dimintai nasihat oleh warga yang lebih muda. Sesekali ia menatap ke arah lahan kosong bekas warung tersebut, mengenang kembali peristiwa menegangkan yang pernah dilaluinya bersama Slamet. Baginya, persahabatan yang teruji dalam bahaya adalah harta paling berharga dalam hidupnya. Mbah Wongso telah lama berpulang, meninggalkan warisan ilmu dan kebijaksanaan yang terus dijaga oleh murid-muridnya di desa. Sebelum wafat, ia berpesan agar generasi selanjutnya tetap menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan alam yang tak kasat mata. Pesan tersebut terus dipegang teguh oleh warga desa Kelampisan, menjadikan mereka masyarakat yang lebih bijaksana dan berhati-hati. Nama Mbah Wongso selalu dikenang sebagai penyelamat desa dari teror yang pernah mengguncang ketenangan mereka. Pada suatu malam purnama, beberapa warga mengaku melihat cahaya lembut berpendar sejenak di atas lahan bekas warung tersebut. Cahaya itu tidak menakutkan, justru terasa hangat dan menenangkan bagi siapa saja yang melihatnya. Banyak yang percaya itu adalah tanda bahwa arwah Ijah benar-benar telah tenang. Berterima kasih atas keadilan yang akhirnya ia dapatkan. Sejak saat itu, tempat tersebut dianggap sebagai lokasi yang membawa berkah, bukan lagi sumber ketakutan bagi warga desa. Generasi muda desa Kelampisan tumbuh dengan mendengar kisah tersebut sebagai bagian dari sejarah dan identitas desa mereka. Mereka diajarkan untuk tidak takut pada hal-hal gaib secara berlebihan, namun tetap menghormati dan menjaga sikap waspada. Kisah warung Bu Ijah mengajarkan bahwa setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak, namun keadilan pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya. Nilai-nilai kebaikan dan keberanian terus diwariskan, menjadi fondasi kuat bagi masyarakat desa tersebut. Hingga kini, jika seseorang melintasi desa Kelampisan pada malam hari, mereka akan mendengar kisah tentang warung misterius itu, diceritakan dengan penuh penghayatan oleh warga setempat. Kisah ini bukan sekadar cerita untuk menakuti, melainkan pengingat abadi tentang pentingnya keadilan dan penghormatan. Warung Bu Ijah telah lama tiada, namun pelajaran yang ditinggalkannya tetap hidup selamanya. Demikianlah kisah ini berakhir, sebuah legenda yang akan terus dikenang oleh setiap generasi desa Kelampisan